Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada pertemuan kali ini di mata kuliah literasi teknologi pertemuan ke-10 kita akan membahas tentang literasi media dan konten digital di sini. Ini sebenarnya mungkin pertemuan online. Nanti minggu depan kita akan masuk ke kelas offline gitu ya, membahas tugas besar dan bagaimana pemenuhan supaya nilai untuk mata kuliah ini bagus ya, terutama penilaian untuk tugas besar di sini. Nah, di literasi media dan konten digital di mata kuliah ini kita akan membahas beberapa hal. Yang pertama ada analisis media digital, terus ada framing media gitu ya. Dan ini adalah suatu yang memang harus hati-hati ya, yang kita sering terkecoh terutama dengan istilah yang namanya framing media. Lalu ada konten kreatif digital, ketika kita membuat suatu konten ya, bagaimana eh, yang konten itu harus bermanfaat, konten itu yang memang harus punya value untuk kita gitu ya. Lalu ada juga budaya digital. Ini terkait dengan kebiasaan gitu atau mungkin juga yang memang menjadi suatu gaya hidup masyarakat digital modern zaman sekarang. Nah, tujuan belajar kali ini di pertemuan sekarang, kita akan menganalisis media digital, terutama kita akan mengurai isi, konteks, sampai dampak pesan dari berbagai macam platform digital. Lalu kita juga akan memahami framing media, mengenali cara bagaimana media itu membingkai informasi untuk membentuk persepsi publik gitu. Nah, lalu membuat konten kreatif. Jadi bagaimana ketika kita merancang suatu konten digital yang memang informatif, inovatif, dan yang pasti harus bertanggung jawab gitu. Nah, dan yang keempat, bagaimana memahami budaya digital, mengenali dinamika sosial, budaya masyarakat modern sama sekarang gitu ya, atau budaya yang memang terbentuk di era digital di sini, terutama dari teknologi digital. Nah, lalu di era digital, jadi mahasiswa sebenarnya harus bisa berpikir kritis gitu ya. Apalagi zaman sekarang anak-anak Gen Z, Gen Alpha gitu ya, atau mungkin juga milenial gitu. Itu sudah memang diharuskan ya generasi-generasi tersebut yang terbiasa menggunakan konten atau media digital itu harus bisa berpikir kritis ya. Apakah baik buruk, benar salah gitu ya, dan tidak boleh tertelan secara bulat-bulat. Nah, kenapa seperti itu? Karena yang kita ketahui informasi itu tersebar dengan sangat cepat. Ya, jadi konten yang viral itu dalam hitungan detik kita sudah akan tahu ya apa yang terjadi di luar sana, apa yang terjadi di belahan dunia dalam detik itu juga gitu ya, atau dalam beberapa detik dengan delay gitu, tidak usah nunggu beberapa jam atau beberapa hari. Dan kadang dengan waktu yang singkat tersebut gitu ya, tanpa memang harus memverifikasi fakta yang sebenarnya gitu. Karena memang buru-buru cepat-cepat viral, buru-buru cepat-cepat semua orang harus tahu ya bahwa saya itu up to date ya. Contohnya ketika terjadi sebuah kecelakaan gitu ya, kita tidak tahu siapa korbannya, siapa bagaimana kejadiannya segala macam, langsung kita potret, langsung kita video, dipiralkan, divideokan gitu ya, diupload supaya kita seolah-olah itu up to date. Tapi kita tidak tahu apa bagaimana faktanya, siapa korbannya, bagaimana kecelakaannya dan hal-hal yang lainnya. Akhirnya dengan waktu yang sesingkat itu informasi itu bisa buyar, ya. Tidak bisa mengumpulkan fakta secara general, secara menyeluruh. Nah, media itu bisa membentuk suatu opini, ya. Jadi pilihan framing di sini atau narasi media secara langsung itu mempengaruhi bagaimana pandangan publik terhadap suatu kejadian. Kadang mereka melihat suatu potongan video, ya, lalu memberikan framing negatif atau mungkin juga tanpa caption, tanpa framing pun orang akan langsung menyimpulkan sesuatu potongan video itu adalah potongan video yang negatif. Padahal kalau secara lengkap gitu ya, yang dikasihkan pesan tersebut, orang tersebut itu adalah suatu hal yang positif gitu ya. Kalau kita simak secara jelas, secara utuh videonya. Nah, dan media itu bisa membentuk suatu opini, ya. Apalagi kalau digiring menjadi beberapa caption gitu ya yang memang tidak berimbang di sini. Nah, lalu konten juga bisa mempengaruhi perilaku. Ya, apa saja yang dikonsumsi secara digital turut membentuk sikap dan keputusan kita sehari-hari. Nah, bagaimana seseorang itu ketika mengetahui ya ada suatu produk yang gagal ya, lalu dipiralkan, difitnah ya, menjadi suatu berita salah seolah-olah itu adalah benar. Lalu akhirnya produk tersebut itu mempengaruhi perilaku konsumen dan mereka tidak mau membeli lagi
ya. Dan hal tersebut, konten itu bisa mempengaruhi persepsi publik. Ya, akhirnya ya merugikan produk tersebut. Nah, dan di sini ini bisa mempengaruhi keputusan sehari-hari bahkan di masa yang akan datang. Nah, lalu di sini definisi apa itu literasi media. Jadi literasi media itu adalah kemampuan bagaimana secara kritis kita memahami dan menganalisis merespon ya pesan dari berbagai macam jenis media. Pertama kita bahas memahami. Jadi memahami di sini, jadi kita mengenali jenis dan bentuk media yang memang beredar macam-macam gitu ya. Ada video, audio, short video dan yang lain sebagainya. Masing-masing punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Lalu ketika kita memahami dari satu bagian ya, kadang-kadang kita tahu ya tingkat literasi, tingkat baca orang Indonesia itu rendah. Ya, kadang kita tidak baca caption dulu, ya lebih cepat ngomong, lebih cepat ketik daripada membaca, gitu ya. Akhirnya yang terjadi apa? Suatu hal yang memalukan, gitu ya. Jadi kita tidak memberikan suatu komentar yang memang baik, tidak memberikan komentar yang kadang-kadang komentar itu salah, gitu ya. Itu kejadian kecelakaannya itu ada di Cigasong contohnya gitu ya. Lalu kita tanyakan di mana kejadiannya, padahal itu sudah ditentukan gitu ya, sudah ada tertulis di caption kejadiannya di Cigasong. Kadang lebih cepat komentar daripada membaca di sini. Nah, perlu dipahami di sini. Jadi ketika kita membaca, melihat suatu media gitu ya, baca dulu ya. Jadi ikro dulu gitu ya sebelum kita komentar, sebelum kita melakukan hal-hal yang lain gitu ya. Nah, jadi harus ya kalau bisa disebutkan secara filosofi manusia itu eh, dikasih dua telinga dan dua mata gitu ya dan satu mulut harus lebih banyak kita mengetahui inputan ya mendengar dan melihat ya jadi 4 kali daripada mulut yang 1 kali gitu ya dan memang kalau bisa disebutkan ya tetap harus lebih banyak inputan daripada outputan. Jadi lebih baik kita pahami dulu gitu ya, baca dulu secara seksama gitu ya, bagaimana kejadiannya baru boleh komentar. Nah, supaya lebih berbobot di sana. Lalu ketika kita sudah memahami, kita analisis ya, mengurai isi dan konteks dari pesan video di sini. Apakah pesan di sini ada pesan tersembunyi ya atau mungkin juga ada framing positif, negatif, pencitraan dan yang lainnya banyak banyak macam-macam di sini. Lalu kita evaluasi, menilai kebenaran atau bias dari dampak dari pesan tersebut gitu ya. Nah, karena kadang-kadang eh, jangankan seorang politisi ya, sebuah iklan produk saja itu bisa membohongi. Nah, contohnya pilih produk ini supaya bagus, pilih jenis ini supaya oke gitu ya. Padahal ketika digabungkan itu suatu hal yang tidak enak ya atau suatu hal yang memang bisa merugikan gitu. Nah, contohnya masukkan garam ini sekian gitu ya ketika diikuti ternyata akan keasinan gitu ya. Nah, hal-hal yang lainnya itu perlu dianalisis, benar enggak gitu ya. Itu harus terus dikaji berulang-ulang. Lalu kita evaluasi ya. Ketika kita menganalisis lalu evaluasi menilai kebenaran bias dari pesan dan dampak pesan tersebut. Nah, setelah mengevaluasi baru kita menghasilkan suatu konten dari media yang memang harus bertanggung jawab gitu ya. Contohnya yang tadi kita mau membuat suatu atau mau memviralkan suatu kejadian di satu daerah, kita sudah analisis, dievaluasi kurang dan lebihnya. Lalu kita buat kontennya yang bagus, yang positif, yang lengkap dengan fakta, data dan yang sebagainya. Nah, baru itu bertanggung jawab gitu ya. Dan hal-hal tersebut itu juga perlu diperhatikan. Bagaimana contoh ketika kita memotret ya orang yang kecelakaan ya jangan diposting semua hal yang kecelakaan gitu ya harus diburamkan harus diblur di sana gitu ya. Nah atau mungkin juga nama-namanya juga suatu kejahatan nama-nama juga harus disamarkan. Hal-hal tersebut itu juga menjadi sebuah privasi gitu ya. Kita juga harus paham hal-hal tersebut. Nah, lalu di sini ada ragam media digital. Jadi media sosial, jadi media digital ini hadir dalam bentuk yang memang saling melengkapi dan bentuk ekosistem informasi yang memang modern. Contohnya media sosial seperti Instagram, TikTok, X atau Twitter dulunya gitu ya. Atau mungkin juga Facebook itu sebenarnya merupakan ruang interaksi dan distribusi konten secara massal, secara publik. Nah, lalu ada website, blogs di sini. Ini lebih kepada platform berbasis teks, visual. Nah, dengan berbagai macam informasi, opini, bahkan kita membuat suatu berita. Ya. Lalu ada juga platform video. Contohnya apa saja? Seperti Facebook, Reels, ya atau TikTok, atau mungkin juga sebagai medium yang memang konteksnya itu lebih kepada audio visual, yang memang paling cepat berkembang saat ini gitu ya. Cuma memang karena terbatasnya hal tersebut,
masing-masing itu punya kelebihan dan kekurangannya. Nah, lalu ada juga podcast audio, ya. Kalau format audio sebenarnya semakin populer juga gitu di sini, terutama untuk mengedukasi gitu dan hiburan, ya. Terutama untuk diskusi yang memang mendalam gitu, bagaimana siapa narasumbernya, berbobot atau tidak, apa yang dibicarakan, bermanfaat atau tidak gitu ya. Nah, dari keempat hal ini itu juga harus dipertimbangkan. Ragam berbagai macam media masing-masing punya kelebihan dan kekurangan ya. Nah, media sosial gitu ya dengan berbagai macam konten yang teretribusi secara massal, website yang memang opini beritanya bisa lebih lebih detail gitu ya. Lalu ada platform video gitu ya yang memang lebih visual, lebih mudah diingat di sini. Nah, dan ada podcast juga yang memang bisa lebih mendalam, lebih panjang ya. Nah, kita bahas analisis media digital. Jadi, ketika menganalisis media digital, bagaimana jadi menganalisis bukan media digital ini membongkar lapisan-lapisan pesan ya, agar kita bisa memahami ya siapa saja yang berbicara, untuk siapa dan mengapa dia bicara. Nah, kita bahas. Pertama, siapa pembuatnya. Jadi, ketika kita melihat suatu konten gitu ya, identitas kreator itu perlu dipertanyakan. Dia itu ahli di bidangnya enggak? Ya. Lalu kita lihat afiliasinya, siapa yang terkait gitu ya. Dan apa sih kepentingan di balik konten tersebut? Apakah konten itu berupa promosi atau pencitraan atau mungkin juga ada suatu hal yang lain gitu ya, penggiringan opini atau yang lainnya. Nah, kita harus tahu gitu ya, kadang-kadang, oh si konten di sini ya pantas dia akan mendukung produk ini karena dia orangnya gitu ya, atau memang sudah dapat endorse dari sana gitu. Tidak akan memberikan suatu ulasan negatif di sana, pasti akan positif full semua gitu. Nah, dan netralitas itu juga perlu diperlihatkan. Kalau seandainya dia itu identitas kreatornya benar-benar orang netral, orang yang memang kompeten di bidangnya gitu ya, dan memang ketika dibicarakan dia itu memang sangat berimbang ya, tidak berat sebelah, ketika menjadi suatu bidang pertimbangan informasi untuk kita bagus, maka ikuti hal yang seperti itu. Nah, lalu tujuan dan pesan, jadi apakah untuk menginformasikan dan mempersuasikan ya, atau mungkin juga menghibur, atau juga bahkan menjual ya suatu produk atau mungkin juga jasa atau yang lainnya. Jadi tujuan pesan itu macam-macam. Kadang-kadang suatu iklan, suatu konten video gitu ya, awalnya kita kena hook ya, kena ketertarikan karena suatu video yang memang sangat tertarik, sangat bagus gitu. Nah, ternyata ujung-ujungnya adalah sebuah iklan gitu ya. Nah, itu ada tujuan gitu ya. Jadi di sana kita juga harus tahu, oh ternyata supaya mempromosikan produk mereka gitu ya. Lalu setiap konten juga mereka punya audiens, target. Ya, jadi siapa yang dituju, apa asumsinya yang dibangun tentang pembaca atau penonton atau yang lainnya di sini. Nah, contohnya seperti ini. Ada hal yang memang sangat miris di sini gitu ya, terutama ketika suatu konten contoh yang sering netizen bahas gitu ya, itu contoh emak-emak Facebook Pro gitu ya. Nah, ada beberapa konten-konten yang memang bagus, yang memang dia itu untuk mendapatkan uang ya, membuat konten yang bagus, yang menarik, yang mendidik gitu ya. Tapi tidak banyak juga mereka membuat suatu konten yang memang kalau bisa disebut 18 plus ya, dan tidak cocok, tidak ada arti pendidikannya. Malahan suatu hal-hal yang memang kalau bisa disebutkan itu terlalu vulgar gitu ya, ketika diekspos di media sosial. Secara etika juga kurang bagus gitu ya. Nah, target audien di sini ini juga perlu dipertanggungjawabkan. Jadi target audiennya siapa? Apakah pantas atau tidak suatu video tersebut gitu ya. Jadi hal-hal tersebut juga harus diperhatikan, dipertimbangkan di sini. Makanya membuat suatu konten yang bagus, yang mendidik, yang menarik gitu ya, atau mungkin juga yang kreatif gitu. Nah, itu juga membutuhkan pemikiran kreatif, mungkin juga tim kreatif gitu ya. Sehingga konten tersebut benar-benar sangat bagus ya, dan memang kalau bisa disebutkan dari sisi edukatifnya juga ada. Nah, lalu isi konteks di sini. Jadi apa yang akan disampaikan, apa yang tidak boleh disampaikan, ini juga penting gitu ya. Jadi jangan sampai kita kelepasan gitu. Jadi bagaimana ketika membuat suatu konten, ya kontennya itu memang benar-benar bermanfaat, berguna ya, terutama untuk masyarakat. Bolehkah konten kesehatan? Ya boleh, itu bagus gitu ya. Terutama untuk target audiennya yang memang orang-orang yang memang, supaya mereka lebih sehat hidupnya. Nah, itu juga menjadi isi konten yang memang lebih berbobot di sini. Nah, dan kita juga perhatikan, jadi kata tanggung jawab yang tadi itu ada
kata dampak dari pesan. Jadi bagaimana pesan itu bisa mempengaruhi sikap dan perilaku audiens. Bagaimana suatu konten gitu ya bisa mengenalkan suatu produk atau suatu konten bisa menjelekkan suatu produk, bahkan suatu konten itu bisa memberikan dampak positif dan negatif terhadap perilaku pendidikan ya yang memang ada di masyarakat di sini. Dan hal tersebut itu lebih apa ya, lebih efektif daripada sebuah senjata gitu ya. Karena satu konten saja itu bisa merubah pemikiran ribuan orang, mungkin lebih banyak dari itu gitu. Nah, maka kita perhatikan dampaknya ketika kita membuat suatu konten. Nah, lalu unsur-unsur dari analisis media. Pertama, pesan utama. Jadi inti gagasan yang memang ingin disampaikan itu apa gitu ya. Lalu bahasanya, nadanya, gayanya yang digunakan untuk mempengaruhi itu seperti apa. Karena kadang-kadang kalau memang konten video itu diperuntukkan untuk toddler, bagaimana cara dia itu berbicara gitu ya, maka gaya bahasanya itu diperuntukkan untuk anak-anak ya. Tapi kalau dia itu bicara tentang politik negara gitu ya, dengan istilah-istilah asing, maka memang diperuntukkan untuk orang-orang intelek di sana. Gaya bahasanya berbeda ya. Tidak mungkin untuk anak-anak bicara soal politik, pusing ya, mereka juga tidak akan ngerti gitu di sana. Nah, jadi sesuaikan di sini. Lalu visual dan ilustrasi juga sama, gambar, warna, desain itu juga akan memperkuat dan mengalihkan makna gitu ya, atau dapat memberikan daya ingat yang lebih bagus gitu, lebih kepada pemahaman yang lebih oke, lebih gampang mudah dipahami. Nah, dan lalu sumber informasinya, pastikan sumber informasi yang kita pakai itu kredibel, transparan. Referensi yang digunakan itu benar-benar terpercaya di sini. Nah, lalu yang paling penting adalah bias media di sini. Jadi, kecenderungan kadang sudut pandang tersembunyi dari penyajian suatu berita. Jadi ada suatu maksud tertentu. Ini adalah suatu hal yang memang kita perlu kritis di bagian sini gitu ya. Nah, di sini kita bahas bagaimana sih konsep kritis ketika kita mengenal bias media. Jadi bias media itu terjadi ketika media itu menjanjikan informasi dari sudut pandang tertentu, ya. Jadi bukan sebagai cermin netral, malahan melainkan sebagai filter untuk mewarnai realitas yang ada. Ya, kita lihat foto ini memang sudah terkenal gitu ya. Seolah-olah seseorang si A itu gitu ya sedang menyerang si B. Padahal si A itu sedang dikejar mau dibunuh si B gitu ya. Dan ini adalah media yang memang bisa melakukan framing di sini. Jadi framing berita itu bisa memilih aspek tertentu dari sebuah peristiwa atau untuk menonjolkan sesuatu. Contohnya videonya dipotong-potong untuk membuat suatu framing yang memang tidak sesuai ya dengan maksud yang memang yang ada di video tersebut, orang yang ada di video tersebut gitu ya. Dan ada juga kadang framing ini menjadi opini terselubung. Jadi pandangan pribadi ya itu terkemas seolah-olah itu menjadi fakta yang objektif gitu ya. Jadi kata-katanya dipotong-potong, tidak disatukan gitu ya, tidak satu full video utuh gitu ya. Akhirnya ya karena setengah-setengah, ya pemahamannya juga setengah-setengah ya. Yang harusnya positif akhirnya jadi negatif di sini. Makanya kita juga perlu seleksi sumbernya. Jadi hanya mengutip narasumber atau mendukung narasi tertentu itu juga harus hati-hati. Makanya yang sering terjadi justru di keluarga saya gitu ya, boomers gitu, atau mungkin juga kadang ya mungkin orang tua atau siapa gitu, kadang follow suatu akun di Facebook atau mungkin juga di YouTube gitu. Nah, kadang-kadang sumbernya itu tidak terpercaya gitu. Jadi kalau bisa disebutkan dia itu AI atau dia itu akun tersebut itu adalah akun penipu gitu ya. Nah, ketika mengutip ya seolah-olah itu adalah akun asli ya mau memberikan hadiah yang besar, menjual alat-alat kesehatan yang oke, padahal dia itu adalah seorang pedagang yang menggunakan ya kalau bisa tahu kemarin di pertemuan sebelumnya itu seperti sebuah phishing ya seolah-olah dia itu seorang ahlinya padahal dia itu tuh bukan ya cuman memakai wajahnya, memakai suaranya, menggunakan AI. Akhirnya ketika dipakai menjadi sebuah penipuan, ya. Dan apalagi kalau orangnya memang dia itu tidak jeli terhadap suatu konten. Cuma suaranya saja yang ditirukan atau cuman uh, wajahnya aja yang menggunakan gerakan yang memang tidak halus karena buatan AI gitu ya. Akhirnya hanya mengutip narasumber ya, terutama terutama untuk kepentingan pribadi gitu ya. Jadi bisa dimanipulasi bahkan juga bisa saja narasumber yang memang dia itu narasumber yang memang sesuai dengan keinginannya gitu atau narasumber yang memang sejalan satu kubu dengan dia.
ya supaya framingnya itu semua orang sejalan sepemikiran dengan dia gitu. Jadi tidak melalui banyak sumber, ya banyak 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 referensi di sini gitu ya. Nah, itu bias media. Nah, lalu di sini apa sih konsep utama? Jadi framing media itu sebenarnya menyusun realitas. Jadi framing media ini sebenarnya cara memilih, menekan dan menyajikan informasi sehingga audiens itu terbangun persepsinya. Ya, dan memang tentu tentang suatu peristiwa. Nah, sebenarnya media tidak hanya menyampaikan fakta, tapi bisa juga media itu membentuk suatu makna ya, di balik fakta tersebut. Akhirnya membentuk suatu hal yang memang tidak seharusnya gitu ya. Karena memang ya kalau bisa disebutkan eh, bisa di framing baik, bisa di framing jahat, tergantung dia itu posisinya ada di mana gitu ya, sudut pandangnya ada di mana gitu. Nah, lalu di sini, jadi suatu peristiwa contohnya itu bisa membentuk suatu dua sudut pandang. Jadi framing itu akan terlihat jelas ketika peristiwa yang sama diberitakan secara berbeda oleh dua media yang berbeda kepentingannya. Ada media A, ada media B. Satu medianya itu adalah bawahan dari parpol, contohnya gitu ya. Satu media itu media yang netral dari parpol. Nah, secara framing negatif gitu ya, masanya itu akan liar, blokir jalan utama, kota lumpuh gitu ya. Supaya apa? Supaya si pejabatnya itu yang memang tidak satu parpol dengan dia itu di framing negatif gitu ya. Nah, framingnya negatifnya itu akan fokus pada gangguan dan kekacauan yang dia sampaikan. Lalu pilihan kata itu akan memancing emosi ya, dan memang kata-katanya itu akan bersifat mengarah kepada hal yang negatif. Nah, lalu dia juga akan mengabaikan konsep tuntunan dari demonstran gitu ya. Jadi mengabaikan konteks atau tuntunan demonstran dan yang lainnya gitu. Itu kata-katanya akan full gitu ya, supaya apa? Supaya orang itu framingnya sesuai dengan sudut pandang dia. Nah, ada juga framing yang positif. Jadi tidak semuanya framing itu negatif. Framing positif juga ada. Contohnya, dia itu akan memberikan data, fakta. Contohnya dia itu menyampaikan seperti ini, ribuan warga turun ke jalan, ya, memperjuangkan hak-hak mereka, gitu ya. Nah, itu akan sesuai, ya. Nah, karena memang apa gitu ya, yang memang dia itu contoh si demonstran itu dia itu sedang menuntut haknya atau mungkin juga si demonstran itu eh, lahannya, sawahnya terkena limbah dan segala macam. Ya, hak dia itu sebagai seorang petani itu diperjuangkan gitu ya. Nah, framingnya akan positif. Tapi kalau framing negatif gitu ya, seolah-olah menyalahkan seorang demonstran yang memang dia itu menjadi korban, ya, korban dari limbah dari pabrik yang memang menjadi ya yang mempengaruhi sawah mereka contohnya gitu ya. Nah, framing positif itu akan fokus pada partisipasi aspirasi warga ya secara objektif di sini. Ya, apakah warga itu sedang berada di jalur benar atau mungkin juga di jalur salah. Nah, pilihan katanya itu akan membangkitkan dan empati di sini dan pasti akan menunjukkan latar belakang. Ya, kenapa sih demonstran itu seperti itu gitu ya. Kenapa gitu ya. Kalau seandainya demonstrannya contohnya dia itu mendemokan demo kenapa sih si korban gitu ya, korbannya itu dihukum mati contohnya gitu ya. Nah, ternyata korbannya itu adalah seorang penjahat, ya lalu didemo gitu ya, mendukung si korban gitu ya. Akhirnya yang suatu yang negatif jadi positif gitu ya, yang harusnya yang tidak boleh dibela akhirnya dibela. Nah, hal tersebut itu kita harus melihat secara utuh gitu ya. Jadi hati-hati di sini gitu ya. Jadi harus secara jelas. Nah, ada beberapa teknik framing di sini. Biasanya teknik framing ini setiap framing itu akan bekerja secara halus, namun memang akan berdampak besar, terutama pada audiens ya. Lebih-lebih itu bagaimana audiens itu memahami dan merespon sebuah peristiwa. Nah, framing itu dilakukan dengan beberapa teknik. Pertama, dia itu akan memilih kata. Ya, tadi yang dicontohkan ada kata positif dan kata yang negatif. Ya, apakah dia itu akan menyalahkan? Apakah dia itu akan memberikan fakta yang tertentu? Ya, lalu pemilihan gambar juga sudut pandang juga akan sama. Apakah sudut pandangnya gambarnya itu demonstrannya akan damai? Apa mungkin juga demonstrannya sedang apa buang sampah sembarangan gitu ya, atau mungkin juga demonstrannya merusak dan segala macam gitu ya. Nah, pemilihan gambar itu akan memberikan efek yang berbeda gitu ya. Nah, karena memang gambar-gambar negatif ya
itu akan bersifat negatif. Gambar-gambar positif akan bersifat positif. Tapi kalau dua-duanya ya akan netral, maka itu orang atau seseorang yang akan melihat itu akan memberikan lebih objektif di sana. Lalu menekankan pada informasi. Ya, ini penekanan informasi juga sama gitu ya. Informasi yang akan diterima kita sesuai dengan kebutuhan kita atau tidak di sini ya. Lalu bisa juga dia itu akan menghilangkan informasi yang memang tidak sesuai di sini. Jadi teknik-teknik framing itu sebenarnya sering digunakan di sini, terutama dalam sebuah konten. Lalu bagaimana sih dampak framing terhadap publik? Yang pasti akan membentuk opini publik. Jadi narasi media yang memang dominan itu akan membangun konsensus sosial tentang isu-isu tertentu. Akhirnya bisa suatu kelompok, suatu rakyat itu akan mendukung atau mungkin juga akan berbeda. Nah, kadang-kadang saya sering sebutkan gitu ya. Contoh kejadian ya, kejadian seorang kakek-kakek menikahi anak gadis yang baru 16 tahun gitu ya. Ternyata ngambil uang dari dari hasil pernikahannya, bawa kabur. Ternyata tidak dibawa kabur, ya. Secara penggalan kata, kata si tetangganya, dia kabur, ya, setelah pernikahan. Nah, ternyata tidak kabur, dia itu sedang bulan madu, ya, dengan istrinya gitu. Nah, itu akan membentuk framing, ya, bentuk opini publik kalau kita tidak telah secara utuh-utuh dan tidak melihat faktanya di sana. Lalu mempengaruhi juga persepsi di sini, audien juga itu akan melihat ya realitas melalui lensa yang memang sudah dibentuk oleh framing dan media di sini. Nah, dan hal yang lainnya akhirnya akan mempengaruhi keputusan. Jadi dari pilihan konsumsi hingga pilihan politik gitu ya, framing itu akan turut andil terhadap suatu bentuk opini yang memang tumbuh di masyarakat. Nah, dan yang pasti akan menciptakan bias di sini. Jadi paparan framing yang terus-menerus akan membentuk prasangka yang memang sulit disadari. Nah, contohnya apa ya? Eh, Mungkin program pemerintah, apakah dia itu program pemerintahnya baik atau buruk di sini? Tergantung. Kalau framingnya kita terlalu banyak melihat framing negatif, maka akan negatif. Kalau kita melihat framingnya positif, maka akan positif. Tapi ketika kita secara objektif melihat dari dua sisi gitu ya, mungkin program pemerintah itu bagus, positif gitu ya. Tapi memang mungkin ada beberapa yang memang harus diperbaiki dan itu adalah suatu hal yang objektif di sini. Jadi bias di sini itu bisa dihindari kalau seandainya uh, kita bisa menganalisis dari berbagai macam sisi. Nah, karena memang paparan framing yang memang terus-menerus itu bisa membangun prasangka. Ya, akhirnya suatu fakta, suatu kebenaran itu sulit diterima. Ya, akan lebih menerima suatu hal yang terjadi kalau seandainya dia itu negatif semua, full gitu. Tapi kalau terjadi berita yang positif, yang memang bagus, itu tidak akan diterima. Kalau yang negatif akan diterima. Nah, makanya itu karena terlalu banyak mengkonsumsi framing media ya. Nah, sesuai dengan keinginannya. Nah, di sini. Nah, lalu karena apa? Ada kepentingan biasanya gitu ya, kepentingan atau kesenangan atau mungkin juga ya apa ya posisi di sini ya. Nah, tergantung sebenarnya setiap orang itu berbeda-beda. Nah, jadi kubu itu tergantung informasi orang yang memang diterima gitu ya. Tapi jangan sampai menjadi sebuah permusuhan dan perpecahan gitu, tidak ya. Boleh kita berbeda pendapat karena mungkin seseorang itu mengkonsumsi informasi berbeda-beda, pasti akan berbeda pendapat gitu ya. Tapi akan lebih bagus akhirnya saling sharing, saling tukar pikiran, tukar informasi. Akhirnya bisa menjadi lebih objektif di sini. Nah, dan di sini apa itu konten digital? Jadi konten digital ini adalah segala bentuk informasi yang memang diproduksi, disimpan dan distribusikan dalam format digital. Bentuknya apa saja? Bisa teks, artikel, caption, ya atau mungkin juga tulisan di berbagai macam platform, jurnal, buku dan yang lainnya. Nah, lalu bisa juga gambar, foto, ilustrasi, meme, ya atau mungkin juga grafik yang beredar di media sosial. Itu juga bisa membentuk opini, ya atau bisa juga disebut sebagai konten digital. Nah, video juga sama ya. Video film ya, film panjang, film pendek ya atau webinar atau mungkin juga vlog edukasi itu juga sebuah konten digital. Bahkan audio seperti podcast ya, media digital sampai infografis berbentuk visual gitu ya. Itu bisa mengubah informasi secara kompleks dan paling mudah dipahami gitu ya. Jadi berbagai macam rangkuman suatu data dibuat suatu infografis itu akan lebih mudah dipahami di sini. Lalu bagaimana sih
kreativitas digital. Jadi konten kreatif digital di sini. Jadi konten kreatif itu bukan sekedar menarik secara visual saja, tapi memang harus bermakna. Ini yang paling penting. Jadi dan harus relevan. Jadi akan memberikan nilai terutama bagi audiens ya, value-nya di sini. Nah, contoh nyatanya video edukasi di YouTube ya atau mungkin juga konten infografis ya di media sosial atau desain visual untuk kampanye sosial gitu ya, untuk kesehatan gitu ya, atau mungkin juga untuk informasi bagaimana tata cara memasak atau mungkin juga tata cara supaya menjaga kesehatan, supaya lebih semangat belajar dan yang lainnya gitu ya. Nah, konten-konten tersebut itu bisa lebih bagus, lebih bermanfaat bahkan gitu ya. Beberapa konten kreator gitu ya, itu bisa memberikan keempat hal, menarik, inovatif, informatif, dan relevan. Contohnya, kadang kita belajar fisika di SMA mumet, pusing, ya tidak mengerti. Tapi ketika seorang konten kreator membuat suatu konten tentang fisika gitu ya, memberikan ilustrasi yang memang sangat mudah dipahami, ya menarik, informatif, inovatif dan relevan, akhirnya pelajaran yang sesulit apapun ketika dibuat suatu konten kreatif digital itu mudah dipahami. Ya, malahan ya kalau bisa disebutkan banyak orang yang menyebut fisika itu sulit, tapi ketika dibuat konten oleh dia gitu ya, itu mudah dipahami. Ya, malahan tertarik orang itu gitu ya. Karena memang kadang-kadang suatu pelajaran itu ya tergantung siapa yang ngajarnya gitu ya. Kalau kata seorang profesor fisika di luar negeri yang ketika dia itu pensiun gitu ya. Jadi ketika dia itu mengajari seorang muridnya, kalau saya nggak salah gitu kata-katanya, dan muridnya itu tidak mengerti, itu adalah suatu kejahatan gitu kalau dia itu nyebutkan seperti itu. Nah, karena memang dia itu expert, bagus ya, dan sampai sekarang saya juga masih belajar bagaimana cara mengajar yang baik, yang mudah dimengerti gitu ya. Nah, dan harus banyak belajar dari yang lebih ahli di sini. Nah, lalu prinsip konten digital yang baik di sini yang paling penting adalah kita harus jelas ya. Pesan itu harus mudah dipahami tanpa ambiguitas ya atau kerumitan yang memang tidak perlu. Nah, hal yang lainnya harus menarik ya. Mungkin kalau bisa disebut hooks di sini ya. Bukan hoax, hook atau kait di sini. Jadi ketika kita ngelihat suatu video yang memang bagus secara visual, secara audio, akhirnya kita tertarik, akhirnya kita stop scroll gitu ya sampai nonton sampai beres di sini. Nah, karena apa? Karena menarik secara visual dan narasi dan mampu menangkap dan mempertahankan perhatian audiens ya sampai stop scroll di sini gitu ya. Nah, lalu yang paling penting adalah akurat juga. Jadi bagaimana berlandaskan data, fakta, dan sumber yang memang dapat dipertanggungjawabkan ya. Dan yang pasti sesuai audiens ya. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan audiens dengan tingkat pemahaman dan target pembaca gitu ya. Jadi siapa yang membacanya, apakah dia tertarik atau tidak gitu ya. Nah, dan hal yang paling penting ini yang paling mendasar adalah etis. Jadi kita tidak boleh menyebarkan kebencian, hoax, konten yang memang merugikan pihak lain. Gitu, itu harus hati-hati. Harus banyak dipikirkan di sini gitu ya. Kadang-kadang kelepasan gitu ya. Maka hal yang tersebut juga harus perlu diperhatikan di sini. Lalu budaya digital di sini. Jadi budaya digital dalam ini adalah cara hidup, berkomunikasi dan berinteraksi pada masyarakat modern yang memang dibentuk oleh penggunaan teknologi digital sehari-hari. Nah, budaya digital itu terjadi di mana saja. Contohnya ada komunitas online, bagaimana chat, komentar, DM gitu ya atau video call gitu ya. Itu bisa membentuk bagaimana seseorang itu berinteraksi. Ya, menjadi cara komunikasi utama. Nah, lalu budaya viral juga menjadi suatu budaya karena konten yang menyebar secara masif dalam waktu yang sangat singkat itu bisa membentuk suatu tren yang kolektif, yang mudah, yang tersebar, yang pengen selalu up to date gitu ya. Nah, dan tren media sosial ini menjadi suatu tantangan ya seperti challenge atau hashtag atau meme di sini. Ini sebagai ekspresi budaya generasi digital zaman sekarang ya untuk mengekspresikan apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan di sini. Nah, lalu, apa sih karakteristik budaya digital? Yang pasti itu adalah cepat ya. Jadi dalam hitungan bukan hitungan hari lagi gitu ya. Jadi suatu informasi, tren itu akan berubah dalam hitungan jam gitu ya. Sekarang viral ada seorang pejabat yang korupsi, tiba-tiba beberapa jam tersebut dialihkan lagi. Ada suatu bencana gitu ya. Itu sangat cepat di sini. Dan lalu interaktif di sini. Jadi penggunaan bukan sekedar konsumen
yang memang, mereka turut menciptakan konten gitu ya, dan itu harus interaktif di sini. Hal yang lainnya global, jadi konten budaya itu tidak mengenali batas geografis, semua negara itu bisa mengenali gitu ya. Kita bisa kenal bagaimana kuliner India gitu ya, karena memang kita kenal dilihat dari kontennya gitu ya. Nah, lalu berbasis teknologi di sini. Jadi semua interaksi, mediasi itu dari perangkat dan platform digital dan yang pasti itu ada partisipasi. Jadi setiap orang itu berpotensi menjadi kreator, penyebar informasi. Zaman dulu ketika mau menjadi suatu artis itu harus audisi, itu harus ngantri. Zaman sekarang cukup viral, ya, tapi viralnya harus positif. Bagaimana menampilkan, membentuk, ya, atau mengenalkan ya keahlian kita. Contohnya di YouTube, jadi konten kreator gitu ya. Ya ternyata banyak orang yang suka. Ya akhirnya menjadi seorang artis ya, atau mungkin juga jadi selebgram gitu dan segala macam. Nah, itu menjadi suatu karakteristik budaya digital zaman sekarang. Nah, dan dampak budaya digital secara positif, akses luar informasi itu sangat luas. Jadi ilmu pengetahuan, berita yang tersedia untuk semua kalangan itu tidak terbatas. Ya, semua orang akan tahu, tinggal kita mau cari tahu. Ya, tidak sulit. Beda dengan zaman dulu, harus datang ke perpustakaan, buka buku ini, cari itu. Zaman sekarang tinggal search. Apalagi banyak sekali AI, ya, bisa Gemini, bisa ChatGPT dan yang lainnya. Memperoleh informasi lebih mudah gitu ya. Nah, lalu bagaimana kreativitas itu meningkat? Platform digital itu membuka ruang ekspresi yang memang belum pernah ada sebelumnya. Nah, lalu ada kolaborasi global. Jadi bagaimana individu dapat berkolaborasi secara lintas benua, secara real time. Ya. Nah, itu dampak positifnya. Sedangkan dampak negatif, ya pasti ada kecanduan digital. Jadi bagaimana penggunaan produk digital ya berlebihan itu bisa berdampak pada kesehatan mental atau produktivitas gitu ya. Karena kalau bisa disebutkan ya ini pernah dibahas oleh seorang psikolog bagaimana anak zaman sekarang Gen Z, Gen Alpha terlalu banyak sekali kecanduan digital, konten digital atau informasi, akhirnya terlalu banyak informasi yang memang negatif gitu ya atau mungkin juga membuat stres, akhirnya dia butuh healing ya. Karena saking cepatnya informasi zaman sekarang gitu ya. Nah, apalagi ketika membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain yang lebih sempurna gitu ya, lebih stres lagi di sana. Kalau zaman dulu itu membandingkan tetangga saja yang membeli perabot rumah gitu ya atau membeli mobil baru itu membuat stres, zaman sekarang melihat suatu konten ya ribuan selebgram dengan kemewahan mereka, kita tambah stres pula gitu ya. Karena memang kita tidak bersyukur atau tidak disebutkan kita tidak, eee, menyesuaikan dengan gaya hidup kita, gitu ya. Nah, makanya kita tidak usah membandingkan dengan kehidupan orang lain ya, cukup bersyukur dengan apa yang kita punya saja, gitu ya. Nah, dan hal tersebut itu akan lebih menenangkan sebenarnya, gitu ya. Nah, lalu penyebaran hoaks juga sama, informasi palsu menyebar lebih cepat daripada klarifikasi dan fakta, ya. Jadi yang namanya berita negatif, ya, itu lebih cepat menyebar daripada yang positif, ya. Karena kenapa? Ya itu sudah faktanya gitu ya. Kadang-kadang orang itu akan lebih tertarik dengan berita-berita negatif karena lebih menggelitik ya, entah gosip, entah apapun gitu ya. Akhirnya yang terjadi ya menjadi apa ya, menjadi konsumsi publik gitu ya. Ketika diklarifikasi, malahan klarifikasi menjadi tidak berarti gitu, karena memang sudah tidak percaya lagi gitu ya. Nah, itu penyebaran hoax di sana. Lalu perubahan perilaku sosial. Jadi interaksi tatap muka itu digantikan dengan bagaimana komunikasi berbasis layar gitu ya. Bagaimana komunikasi dua arah gitu ya atau komunikasi tatap muka ya digantikan oleh dengan layar, dengan handphone gitu ya. Karena memang sejujurnya tetap komunikasi atau ngopi di offline gitu ya, atau mungkin juga ngobrol secara langsung dengan orang, nongkrong, itu tidak bisa digantikan dengan kita ngobrol secara daring, karena chemistry-nya itu akan berbeda di sini. Nah, lalu apa saja peran mahasiswa di sini? Jadi peran mahasiswa bagi sebagai warga digital yang memang bertanggung jawab, pertama itu yang paling penting itu sebagai anak muda berpikir kritis. Jadi tidak langsung percaya pada informasi yang memang beredar, selalu verifikasi sumbernya dari mana. Ya. Dan yang pasti tidak mudah terpengaruh. Jadi mengenali teknik framing ya dan bias agar tidak mudah dimanipulasi oleh narasi media. Nah, lalu
membuat juga konten positif di sini. Hati-hati ketika kita membuat suatu konten, siapa audiennya, gitu, apakah bermanfaat atau tidak. Jangan sampai kita buat suatu konten 18 plus gitu ya, yang memang contoh apa ya, obat kuat dan segala macam gitu ya, kontennya yang memang vulgar, tidak bagus dikonsumsi oleh banyak orang gitu ya, dan memang berdampak negatif. Itu hati-hati gitu ya, karena kalau tidak bermanfaat ya nanti dipertanggungjawabkan di sini gitu ya. Nah, lebih bagus kita membuat suatu konten yang memang kalau membuat suatu, iklan yang positif, yang bagus, ya buatlah suatu hal yang memang kreatif di sini. Tidak usah menampilkan hal yang vulgar di sini gitu ya. Nah, lalu bertanggung jawab secara digital. Jadi setiap unggahan, komentar itu akan mencerminkan integritas diri di ruang digital. Nah, jadi kesimpulannya di sini, jadi analisis media di sini memang harus dianalisis secara kritis. Jangan kita konsumsi secara pasif, ditelan bulat-bulat. Karena memang framing dan persepsinya itu akan mengubah bagaimana cara media itu membingkai berita secara langsung dan bisa mempengaruhi opini sampai sikap kita sehari-hari gitu ya. Kita milih produk, kita menjalankan sesuatu kehidupan sehari-hari, itu akan berpengaruh dari informasi yang memang kita terima ya. Pertimbangannya semua hal ya. Lalu bagaimana konten kreatif dan etis? Jadi ketika kita membuat suatu konten itu harus berinformatif, inovatif. Sekaligus yang paling penting ini adalah bertanggung jawab. Nah, harus etis di sini gitu ya. Nah, lalu bagaimana budaya digital? Jadi teknologi itu akan membentuk bagaimana cara kita hidup, kita perlu mengelolanya dengan bijak gitu ya. Dan hal-hal tersebut kita harus pikirkan ulang karena yang kalau disebutkan jejak digital itu akan selalu ada di sini ya. Itu sering saya bahas gitu ya. Makanya buat suatu hal yang memang bagus, yang positif gitu ya. Jadi hati-hati bermedia sosial. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.